Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Lestari dengan NPM 2022 102029. Lestari, Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Baik, video ini saya akan memaparkan materi atau berdasarkan hasil pemahaman saya mengenai materi telah diberikan oleh pengampu, yakni Ibu Miss Ulfanita, dengan mata kuliah Sistem dan Komunikasi Masyarakat Mandar. Materi antaranya itu yang pertama dari materi kelompok 3, ini pemahaman saya mengenai materi teori kesopanan Geovillage. Pada pembahasan mengenai teori kesopanan berbahasa Mandar dari teori Geovillage, pemahaman tentang teori kesopanan Geovillage dengan nilai-nilai budaya Mandar, baik di dalam percakapan hari-hari maupun percakapan langsung atau dari segi media sosial. Dari segi penelitian, si pemateri yaitu membahas tentang penelitian tersebut bertujuan untuk menyoroti atau merelevansi dan tantangan penerapan dari segi prinsip kesopanan di tengah perubahan zaman ini. Kata serta memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Mandar dapat mempertahankan identitas kebudayaannya tersendiri dalam interaksi modern yang terjadi saat ini. Membahas tentang Geovillage, bagaimana relevansi antara teori kesopanan Geovillage dengan nilai-nilai budaya Mandar dalam menghadapi modernisasi komunikasi. Nah, pada makalah ini membahas tentang hal itu. Dalam masyarakat suku Mandar sangat menjunjung rasa hormat atau sipa dan solidaritas atau si balipari yang merupakan wujud nyata dari prinsip-prinsip kesopanan interaksi sosial sehari-hari. Hal ini berjalan dengan maksim kerendahan hati dan simpati yang dijelaskan H. Namun modernisasi perkembangan teknologi seperti penggunaan media sosial seringkali membawa tantangan dalam menjaga nilai-nilai kesopanan ini, dan juga komunikasi digital yang cenderung langsung dan terbuka dapat bertentangan dengan budaya lokal lah yang lebih mengedepankan tata krama. Disinilah teori kesopanan Geovillage menjadi relevan sebagian atau sebagai kerangka untuk memahami bagaimana nilai-nilai kesopanan tradisional dapat diterapkan dan diadaptasi dalam konteks modern ini. Dengan demikian, teori Leach ini tidak hanya membantu menjelaskan praktik komunikasi yang sopan, tetapi juga menjadi alat penting dalam menjaga relevansi budaya lokal di era globalisasi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah materi kelompok 5 yang membahas tentang teori kesantunan menurut Pranowo. Sebelum melangkah pada penjelasannya, mari kita ketahui bersama-sama bahwa apa yang menjadi teori dari yang dikemukakan oleh Pranowo tersebut. Nah, di makalah tersebut yang saya temukan yakni membahas tentang atau menjelaskan tentang bahwa di tahun 2009 bahwa kesantunan berbahasa tidak hanya terkait dengan penggunaan kata yang sama, tapi juga berpengaruh terhadap nilai perilaku dalam masyarakat. Menurutnya, kesantunan berbahasa memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi linguistik, sosiologi, kultur, dan dimensi psikologi. Di studi kasus itu, pertama, jika seorang mahasiswa berbicara dengan misalnya ketua prodinya, mereka harus menggunakan bahasa yang sopan santun serta menghindari penggunaan kata-kata yang informal, tidak bercakap seperti teman sebaya misalnya, dan juga contohnya ketika seorang anak berbicara kepada kakaknya atau kakek atau nenek, atau orang tua sendiri, mereka sepantasnya menggunakan
bahasa yang hormat dan menghargai. Tadi kasus yang lainnya, contohnya ketika kita berbicara dengan teman sebaya, mungkin di era sekarang ini, di zaman sekarang ini sudah sangat disepelekan lah, karena dari segi banyaknya Gen Z yang cara bercakapnya dengan teman sebayanya tersebut itu sangat bertentangan lah dengan teori Pranowo tersebut, karena Pranowo mencetuskan di pendapatnya bahwa ketika seseorang atau yang teman sebaya bercakap atau berkomunikasi antara satu sama lain, hendaklah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kelewatan batas. Itulah studi kasusnya yang sering terjadi di contohnya di dunia perkuliahan, di area masih di dalam area kampus tersebut sudah sangat banyak dijumpai, dan bahkan di orang-orang sekeliling kita juga mungkin kita sering menemukan hal tersebut. Di pembahasan kali ini, yakni membahas tentang makalah kelompok 6, yang dimana pembahasan ini menjelaskan tentang pengertian dari kalindada, serta bagaimana konsep atau pola komunikasi saat tradisi itu berlangsung, dan tentunya juga akan dikaitkan dengan nilai kesantunan yang ada di masyarakat Mandar. Dan kalindada adalah sebuah perasaan dan pikiran dari hati. Itu diungkapkan dan diucapkan dengan pidato hiasan, itu menurut Adawiyah dan Sri Mundikawati pada tahun 2019. Kalindada sebagai Kalindada sebagai karya sastra bentuk pantun atau kearifan lokal yang memiliki nilai makna dalam setiap larik pantun tersebut. Kalindada menggunakan bahasa Mandar atau alat komunikasi sebagai masyarakat Mandar. Dan kalindada merupakan budaya tradisional yang berasal dari Mandar atau Sulawesi Barat. Tradisi ini seperti halnya pantun menceritakan perumpamaan ketika ingin menyampaikan keinginan kepada seseorang. Biasanya hal ini disampaikan dalam bentuk sindiran dan dapat mengejutkan lawan bicaranya, dan kalindada sesekali memberikan sentuhan puitis, bahkan mengandung motivasi dan semangat bagi para pejuang berjuang, kayak seperti berjuang merayu wanita dan menaklukkan wilayah kekuasaan raja di tanah Mandar. Kalindada sering terdengar pada acara papatama atau yang lebih dikenal dengan sayang patudu, yang naik kuda dengan ucapan bagi yang menghafal Al-Quran, yang diadakan secara besaran di setiap tahunnya di Sulawesi Barat, di Mandar. Kalindada di Mandar disampaikan oleh seorang penutur, biasanya itu dari golongan pemuda atau lelaki parubaya, bahkan dia juga orang tua yang menyampaikannya. Singkatnya, ia dilakoni kaum pria. Sang penutur kemudian akan memperdengarkan dalam bahasa daerah masing-masing atau dalam bahasa daerah Mandar lah. Lebih paling dominan digunakan adalah bahasa Mandar asli Mandar. Selanjutnya adalah dari kelompok 7, yakni membahas tentang tradisi Matawe. Tradisi Matawe itu merupakan warisan dari nenek moyang suku Mandar menurut buku yang saya baca, yang hingga kini masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengenai pemahaman saya, tradisi Matawe ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya berdasarkan informasi yang saya dapat, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan yang mendalam terhadap nilai-nilai kesopanan di daerah Mandar ini, atau juga nilai etika kesopanan dalam sosial masyarakat Mandar tersebut. Karena sebagai bagian dari adat istiadat suku Mandar atau Matawe ini memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Mandar. Tradisi Matawe ini dikenal memiliki tatanan sosial, atau masyarakat Mandar ini dikenal dengan tatanan sosial yang kuat, yang dimana norma-norma budayanya dijunjung tinggi dan dari generasi ke generasi.
Tradisi ini sering diadakan sejak usia dini, terutama dalam lingkungan dalam lingkungan keluarga agar anak-anak tersebut memahami pentingnya berbicara dengan sopan dan menghargai lebih menghargai orang lain. Eh, Contohnya ketika kalau implementasi Matawe itu diimplementasikan di semua desa-desa ataupun di seluruh Sulawesi Barat. Bahkan di daerah yang namanya Matawe itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Mandar saja tentunya, tapi sesuai dengan penelitian atau observasi saya di lapangan masih di daerah Polewali Mandar, namun di sini masyarakatnya mayoritas Jawa, yakni di Desa Arjosari Wonomulyo, yang dimana masyarakatnya itu terdapat masyarakat dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka juga mengimplementasikan yang namanya tradisi Matawe. Hanya saja beda pengucapan, tapi cara cara pengimplementasiannya sangat mirip. Dan dalam agama Islam juga itu diterapkan yang namanya tradisi Matawe. Dengan cara bagaimana kita sopan ketika melewati ketika lewat di orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa, ataukah lewat di tempat yang dimana ada acara tertentu. Nah, itu kita harus mengimplementasikan yang namanya Matawe. Menurut pemahaman saya sejauh ini itu yang saya ketahui. Baik, pada pembahasan terakhir atau yang membahas tentang materi kelompok 10 yang mengenai John Stuart Mill, yang dimana dapat John Stuart Mill ini Stuart Mill lahir pada 2 Mei 1913 lahir pada 20 Mei 1906 di 11 Metro yang pada masa tepat di pinggiran London. Dia putra dari Harry Rowe dari dan seorang filsuf, sejarawan dan ekonom. John Stuart Mill adalah seorang filsuf, ekonom, politikus dan pegawai negeri Inggris, salah satu pemimpin yang berpengaruh dalam sejarah liberalisme. Ia banyak kontribusi teori sosial tersebut, dan juga teori politik dan juga ekonomi politik. Dia dijuluki sebagai filsuf berbahasa Inggris paling berpengaruh pada abad ke-19. Stanford Encyclopedia of Philosophy, ia menganggap kebahasaan sebagai pembenaran kebebasan individu yang bertentangan dengan negara dan kontrol sosial yang tidak terbatas. Dari etika John Stuart Mill yang dikenal sebagai utilitarianisme, menemukan bahwa tindakan yang benar adalah memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak dengan fokus pada kualitas kesenangan yang dihasilkan. Mill membedakan antara kesenangan fisik dan intelektual, dan menganggap bahwa kesenangan tingkat tinggi memiliki nilai-nilai moral yang lebih besar. Dan juga pantaslah John Stuart Mill ini dijuluki sebagai filsuf kebahagiaan karena teori-teori yang dikemukakannya juga sangat relevan bagi kehidupan masyarakat dan hidup lingkungan sosial bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakatnya pada saat itu. Baik, demikianlah pembahasan saya yang membahas tentang pemahaman saya dari segi beberapa materi tadi. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya tuturkan kepada penonton atau
yang akan menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat Anda pahami. Terima kasih dan see you next time. Bye bye.